Bab 1293, Pedang Bangun. Mendengar perkataan saudari ketiga, Sander Ye juga merasakan aura yang berbahaya. Dia menoleh dan melihat seorang pria perlahan berjalan keluar dari celah ruang dan waktu yang tidak jauh dari sana. Pria itu memegang tombak, mengenakan baju besi, dan matanya ditutupi kain hitam. Baju sirah di tubuhnya bersinar dengan cahaya perak yang dingin. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Bahannya seperti kristal es, dan permukaannya sehalus cermin. Baju sirah itu bersinar dengan cahaya dingin, seperti gelombang baja besar di bawah sinar bulan. Tombak di tangannya berwarna gelap seluruhnya dan ujungnya berwarna merah darah. Sander Ye berbalik dan menghadap pria misterius yang telah berjalan keluar, matanya tenang. Tepat pada saat itu, seorang pria tiba-tiba berjalan mendekatinya. Itulah saudara ke-8. Sander Ye menoleh ke arah lelaki di sampingnya, kakak ke-8. Saudara ke-8 menoleh dan menatap Sander Ye, lalu mengangguk sedikit. Orang ini juga seorang anti Tao, dia datang dari alam makam langit kita, namanya Xiao, dan dia adalah orang kuat dari era yang sama dengan saudara kedua. Sander Ye sedikit terkejut, dari era yang sama dengan saudara kedua. Saudara ke-8 mengangguk dan berkata, kamu pergilah membantu saudari ketiga dan yang lainnya, aku akan tangani ini. Sander Ye berkata, saudara ke-8, aku bisa melakukannya. Saudara ke-8 menoleh dan menatap Sander Ye. Setelah beberapa saat, dia tersenyum tipis dan berkata, tingkat kekuatan orang ini jauh lebih tinggi darimu, kamu seharusnya tidak berada ke sini. Ada terlalu banyak orang di sini. Carilah beberapa lawan yang tidak jauh berbeda dari tingkat kekuatanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung menyerbu ke arah Xiao. Serangannya seperti semburan baja, dan momentum yang kuat menyapu semuanya dalam sekejap. Semua orang di sekitarnya merasakan tekanan yang mengerikan. Di kejauhan, Xiao tiba-tiba maju ke depan dengan tombak di tangannya. Bang! Saudara ke-8 benar-benar terlempar ke belakang hampir 1000 kaki. Tetapi Xiao tidak mundur selangkah pun. Melihat kejadian ini, raut wajah Sander Ye menjadi muram, sedangkan orang-orang kuat di sekitarnya yang mendukung Dao leluhur menghela napas lega, karena seorang penolong besar akhirnya tiba. Haha. Saudara ke-8 tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Xiao, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kamu telah berlutut di Dao leluhur ini berkali-kali. Xiao memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia berjalan perlahan ke arah saudara ke-8 sambil memegang tombak di tangannya. Pada saat ini, saudara ke-8 tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Jelek. Dalam sekejap, ruang dan waktu di lapangan tiba-tiba terkoyak oleh bayangan cacat. Di kejauhan, Xiao menusuk dengan tombak di tangannya. Bang! Kali ini, pria dan monster itu mundur dengan keras pada saat yang sama. Dan begitu saudara ke-8 berhenti, dia bergegas menuju Xiao lagi. Metode serangannya sangat sederhana, hanya meninju dengan keras, tanpa gerakan yang aneh, dengan kekuatan yang kuat dan mendominasi, setiap pukulan akan mengguncang langit dan bumi. Melihat bahwa saudara ke-8 mampu menghadapi Xiao, Sander Ye mundur kembali ke pintu masuk alam makam langit. Pada saat ini, saudari ketiga juga datang ke sisinya, sementara saudara ke-6 dan yang lainnya menangani mayat anti Tao itu. Saudari ketiga memandang Tianol Huanggu dan yang lainnya di langit, kita harus menghentikan mereka untuk sementara waktu. Sander Ye mengangguk, oke. Kakak ketiga menoleh ke arah Sander Ye dan tersenyum, apakah kamu takut? Sander Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak takut. Kakak ketiga mengangguk, oke. Di langit, Tianol Huanggu dan yang lainnya tiba-tiba menukik turun dan bergegas menuju Sander Ye dan saudari ketiga lagi. Sander Ye memandang ke arah orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang berlari ke arahnya, dan dia tiba-tiba tertawa. Kakak ketiga bertanya, apa yang kamu tertawakan?
Sander Ye tersenyum dan berkata, senang rasanya bertarung berdampingan dengan kakak-kakakku. Kakak ketiga tersenyum dan berkata, kamu tidak akan merasa senang nanti. Sander Ye tertawa, kakak ketiga, aku duluan. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Dengan langkah ini, 3 jenis kekuatan garis keturunan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, aura Sander Ye melonjak liar. Melihat pemandangan ini, mulut saudari ketiga sedikit melengkung. Aku tahu anak ini bisa hidup berdampingan dengan segel itu. Saat ketiga kekuatan garis keturunan itu muncul, Sander Ye telah berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit, langsung menuju ke arah ratusan ribu orang kuat. Tidak ada ketakutan di matanya, yang ada hanya kegilaan. Sang pemimpin, Tianol Guanggu yang tengah berlari ke arahnya berkata dengan suara yang galak, hadapi orang ini terlebih dahulu. Selagi dia bicara, dia dan orang-orang kuat dari klan Huanggu di belakangnya bergegas menuju Sander Ye. Sander Ye menatap Tianol Huanggu yang memimpin. Sasarannya adalah Tianol Huanggu ini. Saat dia mendekati Tianol Huanggu ini, dia akan langsung menggunakan pedang menentukan hidup dan mati. Dengan berkah jiwa pedang tatanan dan kekuatan 3 garis keturunan, kekuatan pedangnya langsung meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Saat melihat Sander Ye memamerkan keterampilan pedangnya, wajah Tianol Huanggu berubah drastis. Dia tidak menyangka Sander Ye tiba-tiba akan memamerkan keterampilan pedang yang mengerikan seperti itu pada saat ini. Dia terkejut dan sedikit bingung, tetapi dia segera menenangkan pikirannya, mengepalkan tangan kanannya, lalu menggunakan tinju Huanggu. Dia juga mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pukulan ini. Bang! Begitu tinju dan pedang itu bersentuhan, cahaya tinju dan cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut yang dahsyat itu langsung menghantam Tianol Huanggu itu. Dia mundur puluhan ribu kaki sebelum berhenti, dan begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya benar-benar meledak. Tianol Huanggu merasa ngeri. Di kejauhan, Sander Ye dikepung oleh sekelompok orang kuat dari klan Huanggu dan terhempas kembali ke pintu masuk alam makam langit. Jika dia duel, tentu saja dia tidak akan kalah dari siapapun dari klan Huanggu, tetapi dia tidak akan mampu menahan serangan kelompok dari pihak lain. Saat Sander Ye berhenti, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, dan pada saat berikutnya, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyapu ke arahnya. Melihat ini, ekspresi Sander Ye menjadi ganas. Tepat saat dia hendak menyerang, saudari ketiga tiba-tiba muncul di depannya. Kemudian, dia dengan lembut mengangkat tangan, dan dalam sekejap, ribuan kaki pilar cahaya rune melesat dari lapangan. Hanya dalam sekejap, beberapa orang kuat terkemuka langsung dimusnahkan oleh pilar cahaya rune ini. Tetapi, hal ini tidak membuat orang-orang kuat itu takut, tetapi malah membangkitkan keganasan mereka. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju pintu masuk alam makam langit itu satu demi satu. Segera, pilar-pilar cahaya rune itu mulai hancur ketika beberapa orang kuat hendak menyerbu ke alam makam langit itu. Cahaya pedang tiba-tiba muncul dari tanah dan menebas ke arah orang-orang kuat itu dengan ganas. Orang yang mengambil tindakan adalah Sander Ye. Sander Ye langsung menyerbu ke arah kerumunan, mengayunkan pedang Kingsuan di tangannya dengan ganas. Saat ini, kekuatannya telah pulih sepenuhnya. Selain itu, dia memegang pedang Kingsuan di tangannya. Oleh karena itu, jika seorang pria kuat biasa dikunci olehnya, dia akan terluka atau mati. Di sisi lain, saudari ketiga menjaga pintu masuk ke alam makam langit. Di bawah kendalinya, pilar cahaya rune terus menjulang ke langit, berdesakan rapat, dan setiap pilar cahaya rune membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Tapi apa yang bisa dilakukan? Pihak lain terlalu banyak orang. Jika ratusan ribu orang kuat menyerang bersama-sama, seberapa mengerikankah itu? Kekuatan yang luar biasa itu menyapu ke bawah,
dan dalam waktu kurang dari sesaat, pilar-pilar cahaya rune itu lenyap sepenuhnya. Beberapa di antaranya melesat langsung menuju dunia makam. Melihat ini, saudari ketiga sedikit mengernyit, dan saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia berubah menjadi tirai cahaya rune yang membumbung ke langit. Dalam sekejap, tirai cahaya rune sepanjang puluhan ribu kaki menghalangi pintu masuk ke alarm makam langit. Di tengah-tengah tirai cahaya rune, saudari ketiga membentuk segel dengan tangannya, dan rune terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya, lalu berkumpul di tirai cahaya rune di sekelilingnya. Di lapangan, ratusan ribu orang kuat dengan ganas membombardir tirai cahaya yang menghalangi pintu masuk ke alam makam langit. Saudari ketiga terus melepaskan rune, tetapi wajahnya perlahan-lahan menjadi pucat. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menyerbu ke arah ratusan ribu orang kuat dengan pedang. Dia harus berbagi sebagian tekanan untuk saudara ketiga. Pada saat ini, monster besar tiba-tiba menyerbu ke arahnya dengan ganas. Itu adalah kera pemindah bintang. Ketika ditubruk, Sander Ye tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan, tetapi pada saat berikutnya, dia langsung melepaskan jiwa pedang dan kekuatan pedangnya. Jiwa pedang dan kekuatan pedang yang kuat secara langsung menekan balik tekanan tersebut. Pada saat yang sama, Sander Ye juga memegang pedang dan memburu kera pemindah bintang dengan ganas. Bang! Cahaya pedang sepanjang 1000 kaki menebas kera pemindah bintang dengan ganas. Cahaya pedang itu hancur berkeping-keping, dan kera pemindah bintang itu meraung, lalu mundur dengan keras. Pedang itu langsung membelah kulit dan dagingnya, dan darah menyembur keluar dari retakan seperti air mancur, yang merupakan pemandangan yang spektakuler. Tetapi kekuatan Yopa Taixuan dan sekelompok orang kuat lainnya langsung membuat Sander Ye kewalahan. Bang-bang! Area di mana Sander Ye berada langsung hancur, dan tepat ketika semua orang mengira Sander Ye telah terbunuh, cahaya pedang tiba-tiba muncul lagi. Itu Sander Ye. Pada saat ini, Sander Ye memancarkan cahaya keemasan samar. Tuan Pagoda melangkah maju dan memblokir sebagian besar kekuatan untuknya. Tuan Pagoda saat ini masih sangat mumpuni. Melihat Sander Ye tidak mati, wajah orang-orang kuat di lapangan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Setelah Sander Ye membunuh seorang ahli alam Tao lancar dengan satu pedang, dia ingin menyerang lagi. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat bahwa saudara perempuan ketiganya sedang dikepung oleh banyak ahli. Tirai cahaya rune yang dia buat telah menjadi sangat ilusi. Tidak hanya itu, wajahnya sepucat kertas. Terlalu banyak orang kuat di pihak Dao leluhur. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Tuan Pagoda." Pagoda kecil berkata, "Kamu." Sander Ye berkata, "Cepat pergi." Pagoda kecil itu berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melesat keluar. Dalam sekejap mata, pagoda itu tiba di depan saudari ketiga. Kemudian sinar cahaya keemasan menutupi pilar cahaya rune. Dengan bantuan pagoda kecil itu, saudari ketiga merasa jauh lebih rileks saat ini. Di kejauhan, Yopa Taixuan dan sekelompok orang kuat dari klan Taixuan menatap Sander Ye. Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan dengan panik mendesak garis keturunan iblis gila dan jiwa pedang di tubuhnya. Saat berikutnya, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergegas ke arahnya. Sander Ye tiba-tiba meraung, "Pedang bangun!" Bang! Dalam sekejap, jiwa pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang Yi merah darah yang membubung ke langit. Orang-orang kuat yang menyerbu ke arah Sander Ye semuanya ketakutan, tetapi pada saat ini mereka tidak bisa mundur, jadi mereka hanya bisa maju dengan berani. Bang-bang! Di antara langit dan bumi terdengar ledakan-ledakan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua sinar pedang hancur, dan Sander Ye juga terlempar ribuan kaki jauhnya oleh kekuatan gabungan semua orang. Tepat saat dia hendak jatuh, rantai cahaya rune langsung menguncinya, dan dalam sekejap, dia ditarik kembali ke sisi saudari ketiga.
Darah mengucur dari sudut mulut Sander Ye dan dia tampak sangat menderita. Pada saat itu, ratusan ribu pria kuat menyerbu ke arah kakak beradik itu. Kakak ketiga memegang tangan Sander Ye dan berkata, "Berdiri di belakangku." Sambil berkata demikian, dia menarik Sander Ye ke belakangnya. Bersambung.